Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'il. Kita mulai majelis ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah dengan niat mudah-mudahan pengarang kitab, kemudian abah mama kita, orang tua kita, muhsinin muhsinat, dan siapapun orang yang telah berbuat baik kepada kita, dimudahkan urusannya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya dalam keberkahan. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihatin wa nafi'atin bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, mari kita niatkan mengkaji kitab ini agar kita makin cinta kepada Rasulullah, karena yang kita kaji ini hadis-hadis Rasulullah, termasuk ilmu tentang hadis-hadis Rasulullah, ulumul hadis. Kita niatkan mudah-mudahan bertambah dan bertumbuh cinta kita kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan bertambah pula taat kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah juga cinta kepada kita, memandang kita, memberikan syafaatnya kepada kita, dikumpulkannya kita di jannahnya Allah dengan wasilah kita mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, ilmu hadis itu ada dua macam. Saya masih ingat? Satu, dirayah. Yang kedua, riwayah. Apa ilmu hadis dirayah? Wa ilmun bi usulin wa qawaida yu'rafu bihi halur rawi wal marwi min haitsul qabulu wa raddu. Ilmu mengenai usul dan kaidah-kaidah yang diketahui dengannya keadaan perawi hadis dan hadis yang diriwayatkan dari sisi diterima atau ditolaknya. Itu namanya ilmu dirayah. Nah, yang kita kaji ini ilmu dirayah. Jarh wa ta'dil. Seorang rawi itu dijarah, dinyatakan tercela, atau ta'dil, dinyatakan adil. Itu bagian juga dari ilmu dirayah. Mengenal rijalul hadis, para perawi-rawi hadis ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu bagian dari ilmu hadis dirayah. Nah, yang kedua ada ilmu hadis riwayah. Apa ilmu hadis riwayah? Wa ilmun yastamilu ala naqlima udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw takriran aw sifatan. Nah, ilmu yang mencakup penukilan terhadap apa yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau, maupun sifat-sifat beliau. Nah, ilmu hadis riwayat. Dan ini termasuk huwa min asyrafil ulumi manzilatan. Ilmu yang memiliki kedudukan yang asyraf, yang mulia. Wa a'laha sya'nan, dan paling tinggi keadaannya. Kenapa? Idz alaihi tubna qawaidul ahkam syar'iyyah wa huwal bayanu lil Qur'anil karim. Karena dengan ilmu hadis itu dibangun kaidah-kaidah tentang hukum syariah. Karena hadis itu dalil kedua pada hukum syariah.
Dan yang kedua, hadis itu bayan lil Qur'anil Karim, menjadi penjelasan. Nanti kita akan rinci kalimatnya. Baik, itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan di halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu lajnah i'dad al-manahij bil Azhar Syarif fi kitab Taysir Fathil Mubdi bi syarhi Mukhtasar Az-Zabidi. Wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ta'rifus sunnati. Ta'rif sunnah. Definisi, pengertian as-sunnah. Fil lughah, dalam bahasa. At-tariqatu. Jadi sunnah secara bahasa maknanya tariqah. Apa tadi? Tariqah. Jalan. Metode. Jalan yang ditempuh. Hasanatan kanat au sayyi'atan. Apakah tariqahnya itu hasanatan, baik, ataukah sayyi'atan, buruk. Jadi umum disebut sunnah secara lughah itu maknanya lah tariqah, baik tariqahnya itu hasanah ataukah sayyi'ah. Jadi kalau kita mengatakan sunnahnya syaitan, itu ucapan yang benar apa salah? Benar lughatan. Sunnahnya Aristoteles, benar apa salah? Benar lughatan. Sunnahnya Montesquieu, benar secara lughatan. Ya, tidak dipandang apakah itu hasanah ataukah sayyi'ah. Jadi kalau disebut sunnah lughatan, maka itu umum. Makanya ada hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan. Ya kan? Siapa yang mencontohkan sunnatan hasanatan, jalan, contoh, thariqah yang baik, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya. Dan dia juga mendapat pahala dari orang yang mengikutinya. Sebaliknya kata Nabi, man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa yang memberikan sunnah, jalan, contoh yang buruk, maka dia juga dapat dosanya. Jadi artinya sunnah lughah, secara lughah itu bisa sayyi'ah, bisa hasanah. Man sanna sunnatan hasanatan, man sunna sunnatan sayyi'atan. Jelas ini? Baik. Itu lughah. Memang secara umum lughah itu umum dia. Apa-apa saja kalau membahas ta'rif lughatan itu umum. Makanya nanti dalam bahasan usul fikih, ketika ada haqiqah lughawiyah berhadapan dengan haqiqah urfiyah, urf, maka yang dimenangkan adalah haqiqah atau pengertian urf. Di antara urf itu adalah istilah atau definisi yang dirumuskan oleh fan atau bidang-bidang ilmu tertentu. Dalam ilmu usul fikih ada urfnya sendiri. Ada ilmu nahwu ada urfnya sendiri. Dalam ilmu mustalah hadis atau usul hadis ada urfnya sendiri. Nah, ini disebut dengan haqiqah urfiyah. Maka yang dimenangkan mana tadi? Haqiqah urfiyah atau lughawiyah? Urfiyah. Ada nanti haqiqah lughawiyah berhadapan dengan haqiqah syar'iyah. Maka yang dimenangkan mana? Haqiqah syar'iyah. Dan haqiqah syar'iyah itu lebih khusus. As-shalah misalkan lughatan bimana ad-du'a. Tapi secara syar'iyah adalah ibadah yang dimulai dari takbiratul ula ila salam. Kan begitu? Jadi jangan kalau sudah ada haqiqah syar'iyah yang digunakan haqiqah lughawiyah. Sehingga orang berhujah begini, saya sudah sholat, nggak ada rukuk, nggak ada sujud, nggak ada takbir, nggak ada salam. Saya kan sudah doa, sudah eling Sang Hyang Widi, nah, sudah dianggap sholat. Nah itu keliru karena dia menggunakan haqiqah lughawiyah. Baik. Wa fi istilahil muhadditsin, nah ini termasuk haqiqah urfiyah. Dan di dalam istilah atau pengertian muhaddisin ahli hadis,
Hiya, yaitu artinya beda dari as-sunnah. Sunnah itu adalah ma'udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ma apa-apa, udhifa yang disandarkan, diidhofahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, baik itu berupa ucapan, atau fi'lin atau perbuatan, atau takririn atau persetujuan, atau sifatin khilqiyatin, baik itu sifat yang sifatnya khilqiyah, khilqiyah itu penciptaan ya, au khuluqiyatin atau akhlak, sifat-sifat akhlak, au siratin atau juga sirah, perjalanan hidup Nabi. Jadi ini takrif menurut kalangan muhaddisin. Jadi menurut kalangan muhaddisin, hadis itu luas. Nanti lebih luas daripada takrif kalangan usuliyin. Apa tadi? Takrif hadis dalam bahasan ahlul hadis atau muhaddisin itu lebih luas daripada kalangan usuliyin. Ahli usul fikih. Besok kita kaji. Kalau menurut ahli hadis atau muhaddisin, hadis itu mencakup min qaulin, 1, 2 fi'lin, 3 takrir, 4 sifatin khilqiyatin, 5 sifatin khuluqiyatin, 6 siratin. 6. Kalau nanti dalam bahasan ilmu usul fiqh, hadis menurut ulama usul, istilahnya usuliyun atau usuliyin, itu cuma 3. Fi'il, qaul, dan takrir. Jadi kalau antum nanti menemukan takrif berbeda, karena fan ilmunya beda, lalu keperluannya juga beda. Karena kalau untuk berdalil ya dalam hal ilmu usul fiqh yang diperlukan itu qaul, fi'il, dan takrir. Bahwa Nabi itu wajahnya seperti bulan purnama, tidak seperti pedang, seperti disebut di Syama'il Muhammadiyah, dia tidak bisa dijadikan dalil dalam bahasan ilmu usul. Paham tuh? Ya kan? Tapi bahwa kita mestinya wajah berseri-seri seperti Rasulullah, itu hal lain. Ya, bahwa Nabi rambutnya panjang misalkan, apakah bisa dijadikan dalil bahwasanya kalau Nabi rambutnya panjang maka wajib kita panjang juga? Tidak, ya, karena itu termasuk sifat khilqiyah. Sifat khilqiyah itu hukum asalnya mubah. Jadi antum mau rambut panjang boleh, rambut pendek boleh. Nah itu, banin ya. Karena itu sifat khilqiyah, disebut juga sifat jibiliyah. Bahwa Nabi makan dengan 3 jari beliau, itu sifat khilqiyah. Dia bukan dalil bahwa kemudian kalau makan wajib pakai 3 jari. Kalau makannya soto Banjar gimana pakai 3 jari? Makan bakso 3 jari, bakso Solo Raya pakai 3 jari. Kan rawon pakai 3 jari. Kan susah. Nah itu ya ta'riful sunnah. Hujjiyatuha, kehujjahan as-sunnah. Hujjiyatuha, kehujahan as-sunnah. Maksudnya bahwa as-sunnah itu adalah dalil daripada dalil-dalil syariat yang disebut hujjiyah. As-sunnatu hiya al-masdaru tsani litashri'i. As-sunnah itulah masdar, sumber. Masdar asdara yusdiru isdaran. Jadi kalau ini saudara yasduru sodron. Kalau masdar masuk apa ini? Jadi dia adalah masdar, sumber. Asani yang kedua litashri', untuk tasyri', ya, pensyariatan, penetapan undang-undang, aturan, sama. Yajibu ittiba'uha, wajib mengikutinya. Hanya itu kembali as-sunnah. Maksudnya wajib mengikuti as-sunnah dalam hal berdalil, dalam hal tasyri'. Wa tahrumu mukhalafatuha,
dan haram mukhalafatuha, menyelisihinya. Menyelisihi dalam bentuk tidak mengambil sunnah, itu haram. Namanya ingkar sunnah, mengingkari sunnah. Atau tidak mengingkari, tapi memang nggak pakai. Percaya sunnah itu dari Nabi, tapi nggak dipakai, itu juga haram. Wa ala hadza ajma'al muslimuna, atas dasar ini ajma'al muslimuna, telah berijma' kaum muslimin. Wa ala hadza, mengenai hal ini gitu ya, mengenai hujjiyatus sunnah itu ala hadza ajma'al muslimun, telah bersepakat kaum muslimin. Muslimun itu fa'il dari ajma', makanya marfu. Tanda rafa'nya apa? Huruf waw, karena dia jenis isimnya jamak mudzakkar salim. Jadi kaum muslim telah berijma. Adapun kelompok ingkarus sunnah yang mengingkari hadis, mengingkari sunnah, itu mulghah, ya, abaikan, la mu'tabar, tidak dianggap, nggak usah dipandang, la qimatalah, nggak ada nilainya. Kalau ada orang-orang mau mengingkari sunnah, nggak usah dinilai ucapannya, lemparkan saja ke dinding, lempar saja ke laut. Kalau ada orang yang mengingkari sunnah, karena berarti dia menyelisih ijma'. Faman angkara dzalika faqad taba'a ghaira sabilil mu'minin. Faman, dan siapa saja, angkara, yang mengingkari, membuat angkara murka, mengingkari dzalik, yang sedemikian itu, yakni kehujjahan as-sunnah, faqad, maka sungguh, ittaba'a, dia telah mengikuti. Kalau dibaca qata ya faqad ittaba'a, tapi kalau dibaca wasol faqad taba'a, dalnya masuk ke huruf ta, karena hamzah sebelum huruf ta itu disebut hamzah apa? Hamzah wasol, lain hamzah qata. Jadi yang afdal bacanya antum wasol, faqad taba'a, dalnya lebur ke huruf ta. Dalam ilmu tajwid disebut apa itu? Idgham bi gunah atau bila gunah? Atau bukan idgham? Ya, ayo. Belum belajar gharib ya? Ayo. Belum masuk ke gharib? Belum. Faqad taba'a ghaira, berarti dia sungguh telah mengikuti, ghaira maf'ul bih, mansub dibaca ghaira, ghaira sabilil mu'minin, telah mengikuti selain jalan orang-orang beriman. Al-ayatud dalatu ala hujjiyatiha, ayat-ayat ad-dalatu yang menunjukkan atas kehujjahan as-sunnah. Al-ula, yang pertama, qauluhu ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, suratul Hasyr ayat 7. Wa ma, dan apa-apa, atakum, yang telah didatangkan kepada kalian, ar-rasulu, jadi rasul telah mendatangkan, atau itu mendatang kepada kalian. Jadi apa-apa saja yang dibawa rasul, termasuk as-sunnah, fakhudhuhu, maka khudh, ambillah, karena yang diseru ini jamak, maka ada waw jamaah, fakhudhuhu, alifnya dihapus karena ketemu dhamir hu, hu-nya itu kembali ke rasul, maka ambillah, atau kembali ke ma, ya ma, maka ambillah iya, iya itu maksudnya apa-apa tuh, apa-apa yang dibawa oleh rasul. Wa ma nahakum, dan apa-apa nahakum, yang telah melarang. Siapa yang melarang? Huwa. Siapa yang melarang? Huwa. Huwanya ke siapa? Ke rasul. Dan apa-apa yang rasul larang, kum, kepada kalian, anhu, mengenainya, ya, mengenai apa tadi?
fantahu, maka tinggalkanlah. Fantaha masalah. Jadi ma di sini disebut ma mausul li ghairi aqil, yufidul umum, dia berfaedah umum. Maka secara umum apapun yang dibawa Rasul ambil, dan secara umum apa yang dilarang Rasul tinggalkan. Kecuali nanti ada taksis. Tapi dalam hal as-sunnah itu umum, hukumnya wajib berhujjah kepada as-sunnah. Nanti masalah rincian itu hal lain. Bahwasanya Nabi itu boleh menikah lebih dari 4 istri, itu khusus bagi Nabi. Tapi secara umum bahwa kita harus ittiba kepada Rasul, at-ta'asi bir Rasul, mentauladani Rasul itu wajib. Jelas ini? Jelas. Jadi nanti kalau ketemu ma seperti ini, yufidul umum. Jadi akan ada hadis begini. Al-muhajiru man, orang yang berhijrah itulah orang yang hajara manahallahu anhu, orang yang meninggalkan, menjauhi, intiqal, beralih dari apa yang Allah larang terhadapnya. Ma al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ma di sana itu yufidul umum. Maka apa saja yang dilarang Allah, mestinya orang yang berhijrah dia meninggalkan. Bukan hanya hijrah dari tidak sholat menjadi sholat, itu perkara ibadah. Asalnya tidak puasa menjadi puasa, itu dalam hal ibadah. Atau dari yang asalnya tidak menutup aurat menjadi menutup aurat, itu dalam hal urusan dia dengan sendiri. Tapi juga dalam hal yang lain, termasuk muamalah. Ketika dia sebelumnya terlibat dalam transaksi riba, dia pegawai bank riba, dia ngutang dengan sistem riba, orang yang hijrah mestinya dia meninggalkan semuanya. Ini hijrah ekonomi. Asalnya jadi hakim yang memutus dengan hukum selain hukum Allah. Kalau dia berhijrah, harusnya dia berhijrah dari sistem hukum, sistem peradilan, sistem sanksi yang tidak sesuai Islam, hijrah kepada yang sesuai Islam. Dia politisi, tapi politisi yang tidak berpolitik dengan cara yang Islam. Partainya juga bukan partai Islam, programnya juga bukan program Islam, tujuannya bukan juga tujuan Islam. Maka kalau dia hijrah, benar hijrahnya, dia harusnya meninggalkan itu semua. Karena ma pada hadis tadi itu yufidul umum. Nah, itu sama dengannya. Wa qauluhu ta'ala, may yuti'ir rasula faqad ata Allaha. Wa may yuti'ir rasula, dan siapa saja yuti'ir rasula, dari kata ato'ah yuti'u, tapi karena yuti ketemu man itu huruf yang menjazmkan, huruf syarat dia menjazmkan, maka menjadi yuti. Siapa? Nah, tapi karena ainnya sukun ketemu alifnya sukun, itu namanya iltiqa'us sakinain, ketemu 2 sukun. Kalau dikotok, diputus, itu siqal bagi orang Arab, maka dikasrahkanlah. Jadi wa may yuti'ir rasula, siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Hafali ayat ini ya, bahwa ketaatan kepada Rasul itu sama saja dengan taat kepada Allah. Karena Rasul itu maksum, Rasul itu tidak pernah berbuat salah. Karena lisan beliau, perbuatan beliau, takdir beliau itu wahyun minallah. Jadi taat kepada Rasul juga adalah taat kepada Allah. Wa qauluhu ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala, maka tidaklah, wa rabbika, demi Tuhanmu. Jadi ini Allah bersumpah atas namanya. La yu'minuna maksudnya di sini kamalul iman, tidak sempurna iman. Jadi jangan antum ponis karena baca ayat ini orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah pasti kafir. Itu salah. Ya, itu ponis kafir namanya. Nanti disebut orang ideologi takfiri. Mudah mengkafirkan. Padahal kalau kita lihat tafsir, la yu'minuna di sini maksudnya adalah kamalul iman. Tidak sempurna
imannya. Adapun nanti dia kafir atau tidak tergantung i'tiqad hatinya. Kalau dia tidak menerapkan hukum Allah karena menganggap hukum Allah itu tidak layak di zaman now, dia anggap hukum Allah itu ketinggalan zaman, hukum Allah itu hanya cocok untuk di padang gurun, zaman onta, bukan zaman gadget. Nah, dia meyakini itu kafir. Tapi kalau dia tidak menerapkan hukum Allah karena ya keadaannya sudah begini, kita belum memungkinkan untuk menerapkan syariat Islam, nah berarti dia antara dua saja. Kalau tidak zalim, fasik. Tapi itu pun sama-sama tidak baik. Ya udahlah, nggak apa-apa, zalim yang penting nggak kafir. Itu nggak boleh. Ya nggak apa-apa lah, fasik yang penting tidak kafir. Itu ucapan yang ya khotob, ucapan yang qaulul khotob, ucapan yang keliru. Nggak boleh ngomong begitu. Karena baik zalim maupun fasik sama-sama tidak baik. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah sampai mengatakan tidak memberikan petunjuk, tidak memberikan hidayah kepada orang zalim dan fasik. Hatta yuhaqqimuka, hingga mereka itu memutuskan atau menjadikan engkau hakim, menjadikan engkau sebagai hakim. Fima, pada apa-apa. Nah, ma lagi di sini. Lil umum lagi, yufidul umum. Termasuk hadis Nabi. Berarti menjadikan hadis Nabi sebagai hakim. Syajara bainahum, perselisihan pada apa-apa, perselisihan di antara mereka. Nah, ini zahirnya. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, ini batinnya. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka haraj, perasaan berat. Jadi dia beramal itu dalam keadaan yang ringan hati. Mudah-mudahan kita semua taat pada syariat zahiran wa batinan. Amin. Allahumma. Mudah-mudahan hati kita itu ringan, riang gembira ketika mengamalkan syariat. Salat taubat kita tadi malam, salat hajat, baca Quran, baca doa yang dibaca panjang, ila ruhi. Mudah-mudahan hati kita tetap riang gembira menjalani itu semua. Guru-guru kita di sini mengajar, meriayah, mendampingkan yang bersengketa, mentakdib yang perlu ditakdib. Mudah-mudahan beliau semua melakukan itu dengan riang gembira, dengan hati yang ringan. Nah, itulah yang dimaksud dengan menghadirkan surga di dunia. Ya Z ya. Menghadirkan surga di dunia. Jannatul dunia. Mimma qadaita, mimma terhadap apa-apa qadaita yang telah engkau putuskan. Ta di sini fa'il ya, dhamir fa'il kepada Rasulullah maksudnya. Wa yusallimu, dan mereka itu menerima tasliman. Tasliman kalau dalam ilmu nahwu disebut apa? Maf'ul mutlaq. Masya Allah, tabarakallah. Alim antum. Ya. Alhamdulillah. Di antara faidah maf'ul mutlaq adalah li ta'kid. Ya kan? Untuk menguatkan. Artinya penguatan ketundukan mereka, taslimnya mereka itu dengan sebenar-benarnya taslim, bukan taslim-tasliman. Ketundukannya benar-benar tunduk. Ya tadi kalimat sederhananya zahiran wa batina. Itu orang yang kamal imannya, sempurna iman. Adapun kalau ada orang yang taat pada syariat zahirnya tapi batinnya merasa berat, itu berarti belum kamal, belum sempurna. Mudah-mudahan kita termasuk yang zahiran wa batin. Mana Kamil mana? Sakit. Siapa tahu aja. Bongko juga? Garing. Terus siapa lagi? Habibie? Apa bahasanya Bang? Tadi sakit, garing. Six. Gimana baca? Bedanya dengan 6 apa? Cara pengucapan 6 dengan sick gitu kan bacanya. Ayo Bib. The sick man from Europe, laki-laki sakit dari Eropa. Marid ya, Filosofi Arabia, Marid.
Kelas. Ada satu lagi. Qauluhu ta'ala qul. Katakanlah wahai Nabi Muhammad. Ini yang diseru Nabi Muhammad. Qul kan fa'ilnya anta. Qala yaqulu qul. Kalau dua ula. Kita ini bakula. Kalau jamak ulu. Qul berarti anta. Siapa Nabi Muhammad? Katakanlah Nabi Muhammad ke orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, katakan kepada mereka begini, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah sunnah-sunnah Nabi. Sampai-sampai Imam Ibnu Katsir itu mengatakan begini dalam tafsirnya. Jadi kata beliau begini, Anda mesti makna kalimat. Hadhil ayatul karimatu hakimatun ala manidda'a mahabbatullah wa huwa laysa fi tariqil muhammadiyah wa manhajin nabawiyyah fa innahu kadhibun fi hadhihi ad-da'wah fi hadha ad-da'wah. Kamu qala. Jadi kata beliau Imam Al-Katsir dalam tafsir, hadhil ayatu karimatu, ayat yang mulia ini, hakimatun, itu pemutus, penentu, ala kulli manidda'a, atas siapa saja yang mengaku, mengklaim mahabbatullah, dia itu cinta kepada Allah, walaysa huwa ala tariqil muhammadiyah, tapi dia tidak mengikuti jalan hidup Nabi. Wadinan nabawiyah, dan tidak mengikuti agama Nabi. Kalau ada orang yang mengklaim cinta kepada Allah tapi tidak ikut sunnah Nabi, tidak ikut sistem ekonomi yang digariskan Nabi, tidak ikut sistem politik yang digariskan Nabi, tidak ikuti aturan hukum yang digariskan Nabi, fa innahu kadzibun, maka sesungguhnya dia itu pendusta. Tidak wati hadal amri dalam klaim terhadap persoalan ini. Antum ya dibiasakan menghafal-hafal ibarat ya, qaul ulama gitu, supaya insya Allah antum lebih mudah menghafal karena antum sudah terbiasa menghafal ya. Ini menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal Yesus. Nah kalau kalian tuh cinta kepada Allah lalu mengikuti sunnah Rasulullah, apa balasannya? Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Kenapa dibaca yuhbib? I'rab apa ya? Yuhbib itu. I'rabnya apa? Yuhbib i'rabnya apa? Jazm atau majzum. Kenapa majzum? Sukun itu tandanya, itu alamatu jazmihi as-sukunu. Tapi sebab yang menyebabkan dia majzum itu apa? Kan harus ada amil. Amil apa? Amil jazm. Mana amil jazmnya? Supaya kada kuring ilmi. Mana amil jazmnya? Mana? Cinta, mana cinta? Mana cinta? Ya, mana amil jazmnya cinta? Ihsan, mana ihsan? Mana amil jazmnya ihsan? Ditanya-tanya gini bikin tegang ya. Apa-apa ya kan, kalau nggak ditanya tetap ngantuk. Amil jazmnya itu di depan in, karena in itu termasuk yang menjazmkan dua fi'il. Dia menjazmkan fi'il pada jumlah syarat dan menjazmkan fi'il pada jawab syarat. Yuhibbukumullah itu jawab syarat. Mana syaratnya? Jika kalian cinta kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah, itu syaratnya. Maka jawab syaratnya apa? Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Bukan cuma itu saja, tapi wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah gitu. Jadi antum kalau menganalisis Quran itu dengan ilmu bahasa Arab itu menjadi indah, lebih mantap antum. Makanya itulah pentingnya belajar bahasa Arab. Paham toh? Istamir. Hukmul amali biha wa daliluhu.
Hukum beramal biha dengan sunnah dan dalilnya. Dalil hukumnya. Hukumnya itu ke hukum. Al-amalu bis sunnati huwa amalun bil Qur'ani. Beramal dengan sunnah itu adalah sama dengan beramal dengan Quran. Ya, beramal dengan sunnah itu sebenarnya beramal dengan Quran. Sekaligus untuk membantah orang-orang yang mengingkari sunnah. Kama dallat alaihil ayatu sabiqatu. Kama sebagaimana. Kama itu kalau dalam ilmu balaghah termasuk sebagai adat tasbih, alat untuk menyerupakan. Ya. Sebagaimana telah ditunjukkan dalat alaihi atasnya, atas tadi al amal bis sunnah wa amalun bil Quran itu al ayat. Nah, ini fa'ilnya ke belakang. Terfasal oleh alaihi. Al ayatus sabiqatu, ayat-ayat sebelumnya yang tadi ada berapa tadi ayat dikutip? Ada 4 Rabi'ah. Jadi sebenarnya beramal dengan hadis itu mengikuti Quran. Karena perintah beramal dengan hadis itu dasarnya adalah Al-Quran. Dia tadi wa ma atakum rasul fakhudhuh wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah, dan seterusnya itu. Wal in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu perintah Allah semua. Perintah untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul, dan di antara yang dibawa Rasul adalah sunnah. Berarti kalau beramal dengan sunnah itu sama saja mengamalkan Al-Quran. Qila dikatakan li Mutarrif ibni Abdillah, pada Mutarrif. Dibaca ibni apa ibnu itu? Nah, baca apa? Majurus. Li Mutarrifi ibni Abdillah, karena dia menjadi badal dari Mutarrif. Nah, sekaligus ibrinya mudhaf, abdi mudhaf ilaih, Abdul Jalal Allah mudhaf ilaih. Jadi ada yang berkata kepada Mutarrif bin Abdullah, apa ucapannya? La tuhadditsuna illa bil Qur'ani. Jangan kau bicara kepada kami tahaddasa ya tahaddasu. Gimana? Tahaddasa ya tahaddasu. Tahaddusan bahwa mutahaddisun madzaka mutahaddasun, terus tahaddus bi ni'matillah wa amma bi ni'mati rabbika itu lain. Hadis itu haddasa yuhadditsu haddis. Ini tahaddasa iyalah. Atau ini haddasa. Haddasa ya. Berarti haddasa. Hadis. Kalau haddasa hadis. Berarti tahaddasa ya tahaddasu tahaddusan, bahwa mutahaddisun wa dzaka mutahaddisun. Tahadis. Tapi kalau fi'il nahi itu kan asalnya adalah fi'il mudhari. La taf'al. Kan dari fa'ala yaf'alu, la taf'al. La taqra, dari qara'a yaqra'u. La taqrab, la taqrabu, kan artinya dia fi'il mudhari. Kalau haddasa tuhaddisu, berarti kalau dinahikan berarti la tuhaddisu. Jelas ya? Jadi bacanya gimana? La tuhaddisuna, jangan engkau. Kenapa ada waw tapi ya? Kenapa ada waw?
Kalau ada waw kan menunjukkan jamak. Padahal yang diajak bicara siapa? Banyak apa tidak? Siapa? Mutarrid kan? Kalau satu harusnya la tuhaddits. Nah, jangan engkau bicara kepada kami. Allah Ta'ala. Jangan engkau bicara kepada kami kecuali dengan Al-Quran. Nanti kita cek lagi ya. Faqala, kemudian Mutarrid berkata, wallahi demi Allah, la nambaghi bil Qur'ani badilan. Tidaklah saya ingin mengganti Al-Quran. Tidaklah saya berkeinginan menjadikan Quran itu badilan sebagai sesuatu yang diganti. Walakin nuridu, akan tapi saya menginginkan man huwa a'lamu minna bil Qur'ani. Siapa yang lebih tahu dari saya dari Al-Quran. Jadi ucapan ini memang digunakan, sering dikutip untuk menegaskan bahwasanya as-sunnah itu adalah hujjah, dan beramal dengan as-sunnah itu adalah mengikuti Al-Quran. Iya, tadi Ustaz mencari di satu sumber memang tuhaddisu. La tuhaddisuna illa bil Qur'an. Ada waw. Cuma ada sedikit redaksi, wallahi man nabghi bil Qur'ani badalan. Di sini badilan tadi. Walakin nuridu man huwa a'lamu minna bil Qur'an. Mungkin bentuk penghormatan bisa juga. Jadi si orang yang berkata kepada Mutarrib itu menghormati Mutarrib dengan cara menjamakan. Seperti dengan kalau ana ngomong ke Labib, Bib, antum sudah makan lah, antum. Padahal kalau secara kaidah kan harusnya anta. Tapi boleh untuk takzim, ya, memuliakan, ikram. Nah, boleh begitu. Mungkin maksudnya begitu. Seperti kalau kita ingin mengucapkan jaza kepada satu orang, boleh jazakallahu khairan, boleh juga jazakumullahu khairan. Untuk memuliakan kita gunakan jazakumullahu khairan. Jadi lawan guru jangan bantah-anta. Sebahre ini anta sudah, ya jangan bantah. Kalau Ustazah Uswah anti, jangan mbak anti. Untuk memuliakan mbak antum. Nah, di sini ada soalnya keterangan, wa kadzalika Imran bin Husain radhiyallahu anhu lamma qala lahu rajulun. Demikian pula Imran bin Husain ketika ada seorang laki-laki berkata kepadanya. Jadi seorang laki-laki berkata kepada Imran bin Husain, perkataannya begini, innakum tuhadditsuna bi ahaditsa lam najidu laha aslan fil Qur'an. Begitu kalimatnya. Sesungguhnya kalian, padahal yang diajak bicara berapa orang? Satu, yaitu Imran bin Husain. Innakum tuhadditsuna. Nah, itu. Sungguhnya kalian itu berbicara kepada kami dengan hadis. Lam najid laha, dan kami tidak mendapati laha pada hadis itu aslan fil Qur'an. Asal, dasar, dalil dari Quran. Faghadiba Imran. Marah Imran. Waqala, lalu berkata, innaka. Nah, baru kemudian dia mengatakan innaka mru'un ahmaku. Sesungguhnya engkau itu orang yang bodoh. Beliau kata ahmak. Pakai karena tadi dia ini ucapannya nggak sopan kepada Imran bin Husain dengan mengatakan ngomong hadis nggak ada dasarnya dari Quran. Lalu dibalas sama beliau, innaka mru'un ahmak. Atajidu fi kitabillahi az-zuhra arba'an. Nah, jadi apakah engkau mendapati di dalam Al-Quran itu zuhur 4 rakaat? Ada nggak di Quran salat zuhur 4 rakaat? Ada. Wala yajharu fiha bil qiraah,
dan tidak ada yazharu fiha bil qiraah, dan bahwasanya sholat zuhur itu tidak zahar, tidak jahar dalam bacaan. Ya, tapi ada itu ya, di satu sekolah siswanya sholat zuhur Fatihahnya nyaring, ya amin gitu, karena Fatihahnya nyaring. Itu namanya zuhur rasa maghrib. Nah, dan seterusnya. Jadi mungkin begitu ya. Ini dalam rangka untuk takzim, ya, memuliakan mutarrib. Lalu la tuhadditsuna. Wallahu taala alam. Warawal Auza'i, dan Imam Auza'i itu meriwayatkan an Hasan bin Atiyah, dari Hasan bin Atiyah. Kenapa dibaca Hasana? Karena isim ghairu munsharif. Nah, yang tanda kutip ganjil-ganjil, gorip-gorip begini antum harus cermat, harus memberikan perhatian lebih. Gak boleh dilewatkan begitu saja. Kan huruf jar. Kenapa dibaca Hasana? Nah, antum langsung nalar kritis, antum tuh langsung terpancing untuk mencari jawabannya. Tapi kenapa ibni an Hasana beni? Badal terhadap yang majrur, dalam hal ini Hasan. Kalau dia, lalu pertanyaan lebih lanjut, antum sebut isim ghairu munsharif, masuk kelompok apa dia kok disebut sebagai isim ghairu munsharif? Alif dan nun huruf akhirnya. Marwan, Ridwan, Hasnan, Ramadan, ya kan? Ramadana. Makanya man soma Ramadana. Nah, itu ya. Itu niat Ramadan, puasa. Nawaitu shoma qatin an adai fardhi syahri Ramadana Ramadoni. Ramadana Ramadoni. Kalau ditulis ramai, tapi waktu fardhi syahri Ramadana Ramadoni. Antum baca Ramadana. Kenapa? Karena menurut antum dia adalah mudhof ilaih, dan mudhof ilaih itu majrur, dan dia isim ghairu munsharif. Maka tanda majrurnya adalah fathah. Itu kalau antum melihat Ramadana sebagai mudhof ilaih. Tapi kalau dia sebagai mudhof bagi hadhihi, fardhi syahri Ramadani hadhihinya sebagai mudhof ilaih. Berarti Ramadan kan sebagai mudhof. Kalau dia sebagai mudhof, maka meskipun isim ghairu munsharif, berarti dia boleh majrurnya dengan tanda kasrah. Berarti boleh dibaca Ramadana, boleh dibaca Nah, kalau paham begitu kan kita nggak mudah menyalahkan. Kalau dia membaca Ramadani silahkan, membaca Ramadana silahkan. Yang nggak boleh dibaca Maradona. Karena itu beda tasrifnya. Paham tuh? Asik sebenarnya, makanya nahwu itu asik kalau antum paham. Sama asiknya dan belajar matematika kalau antum paham. Buktikan bahwa 1 pangkat 0 sama dengan 1. Buktikan juga bahwa 2 pangkat 0 sama dengan 1. Buktikan 10 pangkat 0 sama dengan 1. Buktikan 100 pangkat 0 sama dengan 1. Atau kalau dibuat rumus umumnya, buktikan bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. Ayo buktikan. Paham gak? Kenapa A pangkat 0 sama dengan 1? Paham? Ayo sudah paham, cari paham. Cari sendiri. Yang sudah paham kasih tahu yang belum paham. Yang belum paham tanya sama yang paham. Karena Ustaz tidak ngajar matematika di sini. Jadi Hasan bin Atiyah berkata, Kanal wahyu yanzilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah wahyu turun
yanzil, nazala yanzil, nuzulan, turun kepada Rasulullah SAW. Wa yukhbiruhu Jibrilu alaihi salam, dan Jibril mengabarkan yukhbiru, akhbara yukhbiru kepadanya kepada Rasulullah oleh Jibril mengabarkan kepada Rasul bisunnatillati, dengan sunnah allati tufassiru dzalika, yang dengan sunnah itu ditafsirkan Al-Quran. Jadi wahyun minallah biwasitatil Jibril, itu kan, itu ta'riful Quran. Sementara sunnah itu dari Jibril juga, yukhbiruhu Jibrilu alaihi salatu wassalam, ya, yang dengan sunnah itu tufassiru dzalik, ditafsirkan wahyu. Quran itu ditafsirkan dengan hadis. Jelas ini? Jelas? Nah, makanya di kitab Mabadi kan dibahas Quran itu lafzan wa ma'nan minallah. Kalau sunnah lafzan min Rasul wa ma'nan minallah. Ingat itu. Quran lafzan wa ma'nan minallah. As-sunnah lafzan minar Rasul ma'nan minallah. Jibril menyampaikan maknanya pada Nabi. Nabi merangkai kalimatnya. Hatta hadis qudsi sekalipun. Antum nanti bertanya. Hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala. Jadi qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala. Kan begitu. Nah, saya mendengar Rasul bersabda. Lalu qala Rasul berkata. Ya, qala Allah Ta'ala. Allah berfirman. Itu lafzonnya pun tetap dari Rasul. Nanti kita bahas. Fasunnatu mithlul Qur'ani fil hujjiyati. Maka sunnah, kesimpulannya ini, al-hasil, kesimpulannya, khulasatul qaul, ringkasannya, fasunnatu mithlul Qur'ani, sunnah itu semisal Al-Quran, fil hujjiyati, dalam hal kehujjahannya, wal istidlali, dan keabsahannya untuk dijadikan dalil, beristidlal dengan as-sunnah. Wa wujubil amali biha, dan wajibnya beramal dengan as-sunnah. Ibadah wujubi atau ke fi hujjiyati. Jadi tiga ya. Hujjiyah, istidlal, wa wujubi amali biha. Fahuwa wahyun minallahi ta'ala. Fahiya wahyun minallahi ta'ala. As-sunnah, fahiya. Maka sunnah itulah wahyu dari Allah Ta'ala. Auhahu ilan nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah wahyukan. Iya, yaitu maksudnya wahyu itu kepada nabinya Nabi Muhammad SAW. Qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa wa ma, dan tidaklah, nimanya ma nafiyah. Jadi ma itu macam-macam. Ada ma isim mausul, ya, ada termasuk di sini ma nafiyah. Ada kitab judulnya Al-Mu'jam fil I'rab. Segini tebalnya. Ya, Mu'jam. Mu'jam itu apa ya? Ensiklopedi, kamus I'rab. Itu antum bagus punya. Jadi disebut ma itu nanti macam-macam maksudnya ini. Termasuk di antaranya ma nafiyah. Dan tidaklah artinya yantiqu, dia itu berbicara. Nataqa yantiqu, bicara. Maksudnya dia itu siapa? Rasulullah. Tidaklah Rasulullah itu berbicara anil hawa, dari hawa, dari nafsu. In huwa. Nah, innya ini in nafiyah juga. In syarat yang bermakna nafiyah. Tidaklah huwa, dia Rasulullah, maksudnya pembicaraannya Rasul itu illa. Jadi kalau ada in biasanya pasangannya illa. Yang innya itu adalah in nafiyah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maksudnya tidak absah hukum selain hukum Allah. Tidak layak diterapkan selain hukum Allah. Tidak ada yang hak kecuali hukum Allah.
Inil hukmu illa lillahi. In huwa tidaklah ia illa kecuali wahyun, kecuali wahyu, yuha yang diwahyukan. Binanya bina majhul, yuha. Karena jelas saking maklumnya yang menyampaikan wahyu siapa? Allah. Kayaknya beruntung juga ya jadi nama Wahyudi itu ya. Sering disebut-sebut ya. Makanya nama Wahyudi itu termasuk nama paling populer di Indonesia. Nomor 10 kali. Nomor 10 paling populer versi dari Kementerian Kependudukan. Ya, Dukcapil. Nomor 10. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ala ingatlah, ditanbih, ala itu huruf tanbih. Ini sesungguhnya aku, utitu didatangkan kepadaku, al-kitaba, Al-Quran, wa mithlahu dan yang semisalnya, semisal Quran, yakni sunnah, ma'ahu besertanya, beserta Quran. Jadi Allah turunkan Quran sekaligus Allah turunkan sunnah, yakni as-sunnah. Sedikit lagi. Lanjut ya. Sedikit lagi. Makanatuha fit tasyri'il islami wa manzilatuha. Makanatuha. Apa artinya makanatuha? Kedudukannya. Kedudukan as-sunnah. Fit tasyri'il islami, dalam perundang-undangan Islam, dalam syariat Islam. Wa manzilatuha, ya sama sebenarnya manzil, kedudukan, posisinya. Dallatil ayatus sabiqatu ala hujjiyati sunnati. Ayat-ayat sebelumnya itu telah menunjukkan kehujahan as-sunnah. Wa ajma'al muslimuna ala anna rutbataha fil ihtijaji ba'da kitabillah. Dan kaum muslimin telah ajma'al muslimuna ala anna bahwasanya rutbah kedudukannya, kedudukan sunnah fil ihtijaj dalam berhujjah ba'da kitabillah, kedudukannya itu setelah kitabul di Quran sunnah. Wa mimma yadullu ala manzilatiha mayali, dan dari apa-apa yadullu yang menunjukkan atas kedudukan as-sunnah mayali berikut ini. Mayali tadi berikut ini sebagai berikut. Al-awwal as-sunnatu tubayyinul Qur'an. Aninu Qur'an. Nah, sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an. Jadi sebagai bayan. Qala ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Wa anzalna, dan sungguh dan telah kami turunkan ilaika kepada engkau al-dzikra, yakni Al-Qur'an. Makanya kalau antum ahli Quran disebut sebagai ahlul dzikri, orang yang berzikir dengan membaca Al-Quran. Litubayyina, agar engkau menjelaskan. Dari bayyana yubayyinu, ini domernya anta, litubayyina, agar engkau menjelaskan. Siapa yang dimaksud anta di sini? Siapa? Ai Muhammad, Rasulullah. Agar engkau wahai Rasulullah menjelaskan kepada siapa? Linnas, kepada manusia. Ma, terhadap apa-apa nuzzila ilaihim, yang diturunkan kepada mereka. Jadi berdasarkan ayat ini jelas kalam Rasul, fi'lur Rasul, takrir Rasul itu adalah sebagai bayan, sebagai penjelas. Asani yang kedua, as-sunnatu tu'akkidu ma ja'a fil Qur'anil Karim. Sunnah itu tu'akkid, apa itu tu'akkid? Menguatkan. Jadi apa yang ada di sunnah itu menguatkan apa-apa itu maf'ul bih, tapi dia mabni ala sukun.
karena isim mausul. Apa-apa yang datang di dalam Al-Quran izharan, supaya makin jelas nampak, ini menjelaskan ya, makin jelas li ahammiyatiha, tentang urgensi ya, pentingnya, urgensinya as-sunnah sebagai ta'kid. Wa ibrazan limakanatihi. Oh iya, bukan hai. Kalau itu as-sunnah berarti harusnya ha. Li ahammiyatiha wa ibrazan li makanatiha, kedudukannya. Dan nampak ibraz itu nampak. Asalis yang ketiga, as-sunnatu tufassilu mujmal al-Qur'ani. Sunnah itu mentafsil, merinci, mendetilkan, merinci yang mujmal dari Quran. Mujmal itu global. Wa tuqayyidu mutlaqatahu, dan mentakyid, membatasi kemutlakannya, Quran, kemutlakan Quran. Wa tukhassisu ammahu, dan mentaksis, mengkhususkan keumuman Quran. Wa tuwaddihu mushkalahu, dan memperjelas adanya muskal ya, yang tidak jelas, masalah iskal yang sulit dipahami. Dan ar-rabi' yang keempat, as-sunnatu istaqallat bitashri'atin sakata anhal Quran. Sunnah itu secara mandiri, istiqal ya, mustaqil, istiqlal, merdeka, mandiri, independen. Jadi Quran itu secara independen, secara mandiri, bitashri'atin, menetapkan syariat, sakata anha al-Qur'anu, yang didiamkan perkara itu oleh Al-Quran. Jadi yang tidak dibahas Quran, sunnah itu secara mustaqil menetapkan hukum. Nanti kita akan bahas. Wa assasat ahkaman ala jihatil istiqlal, dan hadis atau sunnah itu assasat, menetapkan fondasi terhadap hukum-hukum ala jihatil istiqlal, dalam arah yang istiqlal, independen. Jadi tadi ya, ada waktu 5 menit sedikit Ustaz perjelas. Quran itu di antara fungsinya, hadis itu di antara fungsinya adalah tufassilu mujmalal Quran. Contoh, di Quran itu ada ayat bunyinya wa aqimus shalah. Apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Itu ayat yang mujmal, umum, global. Kata Allah sholat, aqimus shalah. Tapi gimana kaifiatus shalah? Gimana tata caranya sholat? Siapa yang menjelaskan? Rasulullah. Hadis. Nah, berarti hadis dalam hal itu posisinya adalah sebagai tafsilul Quran, yang merinci dari Al-Quran. Ada hukum umumnya, ada hukum globalnya Allah sampaikan, tapi rinciannya ada dalam hadis. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan seterusnya itu. Caranya dari takbir sampai salam. Makanya Nabi menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Kata Allah aqimus shalah wa atuz zakah, tunaikan zakat. Ayat ini mujmal. Gimana tafsilnya? Gimana rinciannya? Hadis. Ini yang barang-barang yang harus keluarkan zakatnya. Emas, perak, duit, apalagi buah-buahan, domba, kambing, sapi, kerbau, unta. Gitu kan? Sudah dibahas di
kitab takrib. Terus nisabnya ada nggak dalam Quran? Nggak ada. Hadis menjelaskan nisabnya. Nah, itu namanya tafsilul Quran. Kata Allah haji, berhaji mutlak. Ayatnya gimana? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Tapi bagaimana kaifiyatul hajj? Cara berhaji dijelaskan oleh Nabi, dicontohkan. Maka kata Nabi, khudhu anni mana sikakum, ambil dariku manasik haji kalian. Itu namanya tafsilul Quran bil hadis. Kemudian yang kedua takhsisul am. Tadi kan ada yukhassisul ammahu, yukhassisu amma hal Quran. Contohnya gimana? Kata Allah az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pada ayat ini az-zaniyatu waz-zani, penzinawati dan penzinawan, maka cambuklah. Az-zani dan az-zaniyah pada ayat ini umum. Umum. Hukumannya apa tadi? Cambuk. Tapi ternyata pada kasus lain berdasarkan hadis, Nabi tidak mencambuk orang yang berzina. Tidak mencambuk, tapi justru dirajam. Apa tadi cambuk tuh beda dengan rajam. Kalau cambuk ya dicambuk sekali. Tidak harus mati. Tapi kalau dirajam, tubuhnya ditanam separuh, ya, lalu dilempari dengan batu sampai mati. Pada kasus siapa? Kasus Ma'is, kasus Al-Ghaimidiyah, Ma'is Al-Aslami dan Ghaimidiyah. Nah, kenapa kok mereka dirajam? Oh, ternyata mereka itu sudah menikah. Berarti bagi penzina yang sudah menikah itu ada hukum khusus. Ya, hukumnya ini dirajam. Padahal ayat tadi itu lafaznya umum, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah, antum kalau tidak paham am wal khas nanti menganggap berarti hadis ini bertentangan dengan Quran. Nah, kalau hadis bertentangan dengan Quran, mana yang dimenangkan? Quran. Logikanya kan begitu. Logika usul fikihnya. Tapi masalahnya ini bukan bahasan bertentangan, tidak. Tapi ini ada hukum umum, lalu ada hukum khusus. Artinya keumuman ayat ini sudah ditaksis oleh kekhususan hadis. Wah, hadis ini berlaku untuk yang muhson, gitu kan? Berarti ayat ini untuk penzina yang ghairu muhson, gitu. Nah, bagaimana kita mengetahui itu khusus, itu umum? Ilmunya ilmu usul fikih. Bagaimana mengetahui ini mutlak, ini muqayyad, ini mujmal, ini mubayyan? Ilmunya ilmu usul fikih. Maka penting belajar ilmu usul fikih. So, 3. Taqyidul mutlak. Jadi hadis itu fungsinya adalah untuk mentakyid. Tadi kan tuqayyidu mutlaqahu. Mentakyid, membatasi yang mutlak. Apa contohnya? Kata Allah Ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Nah, ayat ini mutlak, tangan. Jadi siapapun yang mencuri dipotong tangan. Itu mutlak. Mau laki-laki, mau perempuan, mau berapapun yang dicuri. Kalau ikut ayat ini berarti berapapun yang dicuri dipotong Mau yang diambil roti oka yang harganya 3.000 atau 10 gram emas yang harganya 10 juta. Pokoknya dia mencuri, potong. Itu namanya mutlak. Datang sunnah, datang hadis mentakyid, kata Nabi, al-qat'u fi rubu'i dinarin fasa'idan. Al-qat'u fi rubu'i dinarin fasa'idan. Jadi yang dipotong itu adalah fi rubu'i dinarin. Rubu' apa rubu'? Seperempat. Jadi yang dipotong itu jika kadar yang dicuri minimal seperempat dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Berarti seperempatnya sekitar 1 gram sekian. Fasa'idan atau lebih.
Jelas ya? Berarti hadis ini mentakyid, membatasi kemutlakan ayat tadi asariku wasarikatu faqtau adia umma. Paham antum yang begini? Jadi ada ayat bunyi begini. Fatahriru raqabatin. Bandingkan nih, ada dua ayat. Simak ayatnya ya. Sedikit, kita nambah dikit. Kan tadi terlambat sedikit. Ada ayat bunyi gini. Fatahriru raqabatin. Ini ayat pertama. Ayat kedua, fatahriru raqabatin mu'minatin. Mana yang mutlak, mana yang muqayyad? Ayat pertama apa yang kedua yang mutlak? Ada ayat pertama bunyinya fatahriru raqabatin. Ayat kedua fatahriru raqabatin mu'minatin. Mana yang mutlak? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Gak apa-apa salah. Supaya antum tahu bahwa itu salah. Tahu bahwa itu salah itu penting loh. Betul tidak? Supaya tahu bahwa itu salah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kalau antum tidak tahu sekarang, nanti akan mengalami kesalahan di waktu yang lain. Kenapa kau fatahriru raqabah itu mutlak? Maka hendaklah dia membebaskan budak. Mutlak itu. Budak apa saja. Mau laki-laki, perempuan, mau mukmin, mau kafir. Tapi kalau disebut fatahriru raqabatin mu'minatin, berarti itu sudah ditakyid, dibatasi. Hanya budak yang mukmin. Paham tuh? Dari mana kita tahu itu? Asarok. Dari mana kita tahu itu? Usul fikih. Jadi menarik akhirnya belajar usul fikih itu kalau begitu. Paham tuh? Ya, itu namanya takyidul mutlak. Jadi akhirnya kalau nyuri oka dipotong tidak tangannya? Tidak, karena sudah ditakyid dengan hadis tadi. Al-qat'u fi rubu'i dinarin fasadidan. Kelas terakhir. Terakhir. Di antara fungsi as-sunnah itulah ilhaqu far'in min furu'il ahkam bi aslihi alladzi warada fil Qur'an. Sebenarnya ini lebih tepat ya. Kalau tadi itu kan mustaqil. Nah, kalau ini mengilhaq, melampirkan, menempelkan satu hukum cabang atas hukum cabang yang ada di Quran. Kenapa Ustaz katakan lebih tepat? Karena di Quran kan disebut inna nazzalna apa? Inna nazzalnal Qur'ana tibyanan likulli syai'in. Semuanya sudah dijelaskan Nah, cuma maksudnya Quran menjelaskannya ada yang mutlak, ada yang mujmal. Ya kan? Kalau yang mujmal nanti di tafsir, kalau yang mutlak nanti di takyid, yang umum nanti di taksis. Itu pasangannya tuh harus ingat. Nah, maksudnya gimana? Artinya kan Quran itu lengkap. Nah lalu kemudian ada yang diilhaq kepada hukum Quran. Contoh begini, di Quran ada ayat bunyinya wala tajma'u bainal ukhtain. Ada ayat itu. Surah apa itu? Surah An-Nisa. Dan jangan engkau menghimpun, menggabungkan dua perempuan yang mereka itu bersaudari sebagai istri. Nggak boleh. Ada larangan. Itu namanya mahram mu'aqqad, mahram sementara. Nah, ternyata di hadis ada begini, Rasulullah mengkaitkannya dengan apa? Mengharamkan, menggabungkan antara seorang gadis dengan bibinya, dan juga dengan seorang gadis dengan bibi dari jalur ayah maupun bibi dari jalur ibu. Ini ada seorang perempuan, sebut namanya Mawar. Sebut namanya Mawar. Mawar ini punya ayah dan ibu. Ayahnya punya saudari perempuan. Namanya apa itu? Amah atau khalah? Amah. Lalu ibunya punya saudari perempuan. Namanya apa? Khalah. Lalu ada si ikhwan. Sebut namanya Bambang. Nah, Bambang itu menikahi Mawar. Ya. Maka pada saat yang sama Bambang tidak boleh menikahi saudari ayahnya Mawar, ya, dan juga tidak boleh menikahi dengan saudari ibunya Mawar. Jelas itu? Itu hadis, karena di Quran tidak
disebut cuma disebutkan wa anta jma'u bainal ukhtaini, sama saudari perempuan. Tapi hadis menjelaskan. Jadi Nabi menyatakan la tankihul mar'atu atau la tunkahul mar'atu, tidak nikahi perempuan ala ammatiha, serta dengan ammahnya, ya, wala ala khalatiha, tidak pula atas khalahnya, wala ibnati akhihi. Nah, bahkan ada tambahan, tidak pula terhadap anak, wala ala ibnati ukhtiha, keponakannya. Jadi si Mawar tadi punya saudari, punya saudari. Saudarinya sebut Melati. Melati punya anak perempuan, namanya Dahlia. Maka si Bambang tidak boleh menikahi Mawar sekaligus menikahi Dahlia. Paham? Berdasarkan hadis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi begitulah ya. Makanatus sunnatu wa manzilatuha fit tasyri'il islami. Kedudukan sunnah ya, dan posisinya dalam tasyri', hukum-hukum Islam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menarik kajian kita hari ini. Mudah-mudahan makin hari makin menarik supaya antum makin semangat. Ya, jangan bosan. Antum boleh bosan kalau sudah jelas Allah ridho terhadap kita. Sudah tahu kedudukan antum di surga, boleh antum bosan. Tapi selama kita belum tahu, kita tidak boleh bosan. Tidak boleh bosan belajar, tidak boleh bosan beramal, tidak boleh bosan berbuat baik, tidak boleh bosan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai ketemu lagi besok hari dalam kajian usul fikih. Yang nonton video ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.